Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau selamatkan dari segala beban hidup, persoalan, pergumulan, dan tantangan, maupun juga air mata yang menetes setiap waktu. Ini kami Tuhan, datang di hadapan-Mu, yang akan diberkati oleh firman Tuhan, yang akan dituntun oleh firman-Mu. Kiranya dalam penyertaan-Mu dan dalam kasih-Mu, kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk memahami, untuk mengerti firman-Mu ketika kami merenungkannya saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya dalam keterbatasannya. Tuhan, tolonglah, berikanlah kemampuan untuk bisa menguraikan dengan baik. Dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua, apa kabar? Baik semua. Oke, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 4 sampai ayat 9. Mazmur pasal 107 ayat 4 sampai ayat 9. Kita akan merenungkan bagian ini dengan satu tema, Tuhan penolong dalam kesesakan. Mari Bapak Ibu boleh membantu saya membacakannya. Saya akan bacakan ayat 4. Bapak Ibu Saudara ayat 5 secara silih berganti. Kita akan bacakan teks ini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah membantu saya membacakan teks ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan buat kita semua, tema dari teks yang akan kita renungkan pada bagian ini adalah Tuhan penolong dalam kesesakan. Terima kasih untuk kaum ibu yang sudah bersaksi tadi. Saya membuat pendahuluan juga dari lagu ini. Tidak ada diskusi apa-apa dengan ibu-ibu, dan saya tidak tahu kalau ibu-ibu akan kesaksian. Tadi pagi saya hanya bilang, terima kasih ibu kalau lagu ini dinyanyikan. Jadi kita nggak perlu nyanyikan lagi ya. Nah, ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, lagu ini adalah lagu yang berjudul Mengucap Syukur, yang dinyanyikan oleh Melita Sidabutar yang meninggal di tanggal 8 April lalu. Pasti kita kenal, dia adalah artis rohani, dan ada banyak kisah-kisah yang sangat memberkati, baik kita sebagai kaum muda, maupun kita juga yang sudah lanjut usia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dari lagu ini dia berhasil memenangkan Emmy Award
Nah, Emmy ini adalah anugerah musik Indonesia yang ke-26 saat itu dalam kategori produksi lagu lirik rohani Kristen. Nah, ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa sekali yang dia dapatkan pada saat itu. Dan wah, saya sangat kagum juga dengan dia. Dia meninggal di usia ke-23 tahun. Saya usia 25 tahun. Ya, gitu ya. Nah, ya, puji Tuhan lah ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi apakah Bapak Ibu Saudara tahu di balik lagu yang dinyanyikan ini, lagu ini diciptakan oleh Lisa Jiawa namanya. Dia adalah pengidap kanker. Dia pernah divonis akan meninggal dunia dalam waktu 3 bulan. Tapi tanggal 3 April dia juga meninggal kemarin. Nah, mari kita saksikan videonya. Saya udah siapin videonya. Kita akan menyaksikan dalam 1 menit saja. Lirik lagu ini saya tulis itu di Februari 2019. Waktu itu saya posisinya tidak bisa bergerak di sofa 4 hari. Saya lagi mengalami suatu kesakitan yang luar biasa. Jadi kanker saya itu posisinya ada di rektum. Dan dia lagi menggigitin rektum saya sampai ke dinding pemisah, sampai bolong. Saya berasa daging saya putus. Pokoknya sakitnya luar biasa. Jadi semua cairan, maaf ya, kotoran, kentut, semua dari depan. Dan itu tidak hanya keluar, tapi saya harus meringis setiap keluar. Tapi di saat itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apapun yang saya alamin, saya akan tetap mengucap syukur. Karena saya tahu rancangan Tuhan indah buat saya. Wah, menarik ya Bapak Ibu lagu tadi ya. Dan luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya coba membayangkan kesakitannya ketika kanker itu menggerogoti bagian tubuhnya. Saya merenungkan ketidakmampuannya pada saat itu ketika dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbaring di sofa saja. Wah, kalau kita dalam situasi ini, bisa saja ini membuat kita putus asa, bukan? Membuat kita kecewa dan bisa saja kita akan tinggalkan Tuhan. Dan kita tidak akan mampu diperhadapkan dengan situasi yang demikian. Tapi Lisa ini mengatakan, mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mungkin selain sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ada banyak bukan situasi-situasi yang semacam ini yang akhirnya membuat kita sulit untuk berkata-kata dan mengucap syukur ketika menghadapi hal ini. Saking bingungnya kita menghadapi situasi yang kita hadapi, kita hanya bisa mungkin tersandar saja di tempat tidur dan kita pegang kepala kita nangis teriak kepada Tuhan dan kita katakan, kenapa Tuhan ini terjadi padaku? Mengapa Tuhan gak menolong aku? Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah kalau ada banyak masalah dalam hidup ini. Tidak mudah untuk kita mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan berbagai masalah. Nah, ketika mungkin papa mama kita meninggal dunia, wah, saya pernah merasakan hal yang demikian. Dalam situasi papa meninggal, saya menghadap mayatnya dengan rasa kecewa, dengan rasa bersalah dan
saya pernah meninggalkan Tuhan. Dan saya jauh dari Tuhan ketika papa dipanggil pulang. Tapi ketika tingkat 3 di bangku teologi, yang hampir 4 tahun saya gumuli hal ini, akhirnya saya mengatakan, saya mensyukuri situasi ini. Saya bersyukur sekali dengan situasi yang saya alami saat itu. Mungkin kalau papa saya tidak meninggal, saya nggak akan jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan bertobat dan saya akan menjadi Kristen KTP. Dan saya menyadari hal ini. Dan mungkin saja kalau papa tidak meninggal, saya akan menjadi anak yang kurang ajar mungkin. Nah, saya mungkin bukan di gereja ngumpulnya, tapi di diskotik gitu kan. Nah, ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang susah mengucap syukur ketika ada masalah-masalah dalam hidupnya. Ada banyak di antara kita yang ketika menghadapi situasi yang berat ini, akhirnya ada yang bunuh diri, bukan? Menggunakan narkoba, mereka anggap ini bisa membebaskan mereka dari segala keterpurukan yang mereka alami, dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Nah, jangan-jangan ada yang mau bunuh diri kah di sini? Kalau ada, misalnya hari Senin saya mau bunuh diri, dibatalkan, gitu kan? Jangan bunuh diri, toh? Nah, jangan sampai begitu, toh? Kalau mati, bunuh diri, udah masuk neraka kan? Nah, udah punya beban di dunia, di akhirat punya beban. Waduh, punya beban dong kita kan hidupnya jadinya. Mendingan kita punya beban di dunia, tapi di akhirat kita punya surga ya, sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jikalau kita baca teks ini, nah, ini menggambarkan tentang kehidupan normal kita sebagai manusia. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam keterpurukan, kita pasti larinya kepada Tuhan. Kita pasti akan berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan kita. Setelah itu barulah kita akan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan udah menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan telah menolong aku ketika aku dalam seruan menyampaikan segala kesesakanku dan Tuhan mau menolong aku. Ini natur kita sebagai manusia. Sudah ditolong baru kita bersyukur. Tapi jarang sekali di antara kita yang mau bersyukur ketika ada masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di Mazmur 107 ini, dalam satu perikop, sebenarnya ada pengulangan-pengulangan yang dituliskan berulang-ulang kali. Ketika ada masalah, di situ mereka berseru, dan di situ juga akhirnya ketika Tuhan menjawab masalah mereka, mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, di ayat 10 sampai ayat 16 mengatakan demikian. Setelah itu, ayat 17 sampai ayat 22 juga demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan nanti pun kita akan temukan sampai di pasalnya yang ke-43 ini. Nah, ini kisah apa sih Pak? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah bangsa Israel. Ketika mereka di padang belantara, ketika mereka di padang gurun, ketika mereka tidak tahu apa lagi yang mau mereka perbuat di situ, karena tidak ada apa-apa. Nah, dan disinilah mereka dikumpulkan pada saat itu. Mereka yang dalam masalah itu, mereka yang dalam kesesakan itu dikumpulkan bersama-sama. Disitulah kita bisa lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu. Mereka yang dalam kesesakan itu diselamatkan oleh Tuhan. Mereka dikumpulkan dan inilah kisah dari kehidupan bangsa Israel. Diceritakanlah kepada mereka semua kisah ini. Sejarahnya bagaimana kalian dalam masalah, setelah itu kalian berseru-seru kepada Tuhan dan kalian mensyukuri ketika kalian ditolong oleh Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pengalaman bangsa Israel ini ketika mereka dalam kesesakan, mereka hanya bisa berseru-seru kepada Tuhan. Dalam kesesakan mereka, kesesakan yang mereka alami. Dan ini kesesakan yang membuat mereka tertindas, yang membuat mereka tertekan dengan situasi yang menyesakkan ini. Nah, kesesakan ini kalau kita perhatikan, ini dapat berarti musuh, lawan, atau penindasan. Ini juga dapat berarti kesusahan maupun kesulitan di dalam kehidupan yang kita alami saat ini. Nah, disinilah kita akan lihat bagaimana kesusahan atau kesulitan ini sehingga mereka, bangsa Israel, sudah tidak mampu lagi untuk bertahan di dalam kesesakan mereka, dan mereka hanya bisa berseru-seru kepada Tuhan pada masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di ayatnya yang kedua ini, biarlah itu dikatakan, orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran dari kesesakan ini, dia memiliki kuasa. Dia memiliki kuasa yang sulit untuk kita kendalikan. Apakah dia dikendalikan oleh seseorang ataupun tidak, tapi kesesakan ini dia memiliki kuasa. Tentunya kuasa yang bisa membawa kita untuk jatuh, untuk kita tidak mampu lagi di level yang cukup berat sekali ketika dalam masalah yang mungkin kita hanya bisa ambil keputusan dengan mengatakan tidak mampu ataupun ya udah selesaikan saja hidup ini gitu. Nah, saking kuatnya kuasa kesesakan ini akhirnya membuat mereka sulit untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, mungkin demikian juga dalam hidup kita. Kita tidak akan mampu dan bertahan ketika kita dalam masalah. Maka kita perlu Tuhan, bukan? Kita perlu Tuhan yang menolong kita. Sekuat apapun tenaga kita untuk melawan segala persoalan kita, semampu apapun kita untuk menghadapi segala tantangan, kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita akan lemah dan kita tidak akan bisa mengalahkan kuasa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kuatnya kuasa kesesakan ini. Dia dapat mengancam kita, dia dapat melawan kita, dia dapat memusnahkan kita, tetapi kita sebenarnya harus bersyukur di dalam situasi ini. Nah, karena ada kuasa yang melebihi kuasa kesesakan ini, bukan? Ada kuasa Tuhan yang telah menebus kita. Ada kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Ada kuasa Tuhan yang menolong, membebaskan kita dari kesesakan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari beberapa ayat ini. Nah, misalnya di ayatnya yang keempat. Di sini bangsa Israel pada saat itu mereka sedang di padang belantara katanya. Yang mana di sana tidak ada tempat tinggal untuk mereka berteduh. Mereka merasa lapar, mereka haus, mereka lemah lesu karena tidak ada makanan sedikit pun di sana. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita renungkan dalam hidup kita mengenai situasi ini. Situasi ini dalam kehidupan kita menggambarkan buat kita tentang kekurangan, bukan? Tentang kekurangan kita. Kalau di Jepang itu nggak ada uang, nggak bisa makan ya, iya kan? Kalau nggak ada uang kita nggak bisa tinggal di apartemen, bukan? Kalau nggak ada uang sulit untuk kita kuliah. Kalau nggak ada uang sulit
untuk kita membiayai anak, istri, suami, keluarga kita. Kalau kita nggak punya uang, kita sulit sekali mau beli Famiciki kan di Family Mart. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, rasa kekurangan inilah yang akhirnya memaksa untuk kita ketika diperhadapkan dengan kita, akhirnya kita bekerja dan kita lupa sama Tuhan. Nah, kadang-kadang karena rasa kekurangan, akhirnya kita datang di Jepang katanya untuk membiayai keluarga saya di Indonesia. Setelah itu saya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan saya maupun kebutuhan keluargaku di Indonesia. Dan saya lupakan Tuhan. Saya ingin bekerja saja selama-lamanya di tempat ini tanpa datang kepada Tuhan. Nah, ternyata disinilah titik masalahnya. Ketika kita di dalam kekurangan kita, tidak bisa makan, minum, haus, tidak bisa beli rumah apa tuh, tidak punya tempat penginapan, kita bekerja mati-matian dan kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hari libur kita, hari Minggu kita libur kerja, kita pergi kerja, kita libur ibadah gitu kan. Setelah itu hari ibadah yang semestinya kita ibadah, kita tenangkan pikiran, katanya healing gitu. Wah. Sebenarnya kebutuhan utama mereka bukan soal kekurangan di sini. Tapi kebutuhan utama mereka adalah kebutuhan rohani yang harus mereka isi sebenarnya dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir-pikir, kurang apa sih Tuhan dalam hidup kita? Rumah, tempat berteduh udah dikasih bukan di tempat ini? Setelah itu makan, minum, kita ada toh disimpan di kulkas gitu nah. Untuk hari esok masih ada. Itu namanya kaya. Nah, setelah itu uang kita ada, tabungan kita punya. Kurang apa sih Tuhan dalam hidup kita? Apakah masih kurang pemberian Tuhan dalam hidup kita? Maka kita harus banting tulang, kerja mati-matian di hari Minggu. Kalau kita perhatikan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah cinta diri ini sendiri dan cinta uang, inilah yang akan membuat kita akhirnya merasa mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Nah, kita akan menyombongkan diri kita tidak akan menghargai siapapun, bahkan Tuhan mungkin tidak akan kita hargai dalam hidup kita, karena cinta uang. Sekalipun sudah diberikan segalanya oleh Tuhan, kita tidak akan tahu berterima kasih kepada Tuhan dan kita akan mengabaikan. Dan kita tidak akan mempedulikan tentang agama. Nah, ini bahayanya jikalau kita cinta uang. Nah, setelah itu, kita akan lihat lagi kesesakan bangsa Israel ini. Nah, ketika dituliskan di Mazmur pasal 107 ayat 10 sampai ayat 12. Bapak Ibu Saudara, kesesakan bangsa Israel ini dilanjutkan dengan kondisi hidup yang dalam gelap, di mana seorang pun tidak tahu jalan yang lurus itu. Mereka terkurung dalam penjara. Mereka mengalami sengsara pada saat itu. Bahkan tidak ada yang dapat menolong mereka. Mereka bingung sekali akan mencari pertolongan kepada siapa. Kenapa ini terjadi? Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Mereka menista nasihat yang maha tinggi itu. Mereka menolak akan hukum-hukum Tuhan. Jikalau Tuhan bilang, berdoalah kepadaku,
Ketika engkau dalam masalah, mereka mengabaikan itu. Tapi ketika udah dalam kesesakan ini, wah, mereka baru datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bisa nggak sih kita bayangkan situasi ini? Nah, ini menggambarkan tentang apa dalam kehidupan kita? Tentunya ketika saya renungkan, ini menggambarkan tentang situasi spiritual kita. Hubungan kita dengan Tuhan nggak baik. Relasi kita dengan Tuhan nggak baik, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak pernah mengikuti perintah Tuhan. Kita masih sulit membagi waktu kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, situasi kedua ini adalah situasi yang sangat penting sebenarnya untuk kita terus jalin dan jaga secara khusus hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita abaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Jikalau kita meyakini Dia adalah sumber penolong dalam hidup kita, maka pada saat yang sama kita juga tetap berpegang kepada Dia, percaya kepada Dia, dan menyampaikan segala sesuatu kepadanya, taat kepadanya dan ikut perintahnya. Setelah itu yang ketiga, kesesakan bangsa Israel ini terlihat di ayatnya, ayat 17 sampai ayat 18 ini. Nah, ada orang-orang menjadi sakit katanya, oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Nah, saking tidak mampunya mereka lagi untuk mengendalikan hidup mereka, saking tidak mampunya mereka jauh dari dosa, lepas dari dosa. Wah, ini digambarkan. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut itu, pintu kematian itu. Tapi mereka sulit untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang bekerja sebagai perawat di sini, kita lihat kan biasa orang-orang tua itu gitu nah, yang memang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Wah, ini sebenarnya kesempatan buat Bapak Ibu Saudara yang bekerja di situ untuk menyampaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ini adalah gambaran di mana mereka sudah mencapai pintu neraka itu gitu kan, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita sampaikan Injil dan kita kabarkan berita kasih ini kepada mereka dan meyakinkan mereka untuk percaya kepada Tuhan, bukankah ini ada satu sukacita buat kita semua? Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan kata sakit ini, mereka adalah orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Kata sakit ini bisa juga berarti bodoh. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, umat-umat Tuhan yang tidak tahu diri. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau dekat dengan Tuhan, padahal mereka adalah umat pilihan Tuhan itu. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan itu, tapi mereka jauh daripada Tuhan. Nah, kata sakit ini menggambarkan tentang umat-umat Tuhan, tentang anak-anak Tuhan yang kerohaniannya tidak baik. Karena mereka lebih memilih hidup berdosa daripada hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, inilah gambaran dari orang-orang bodoh itu. Dalam Yeremia pasal 4 ayat 22 bisa kita lihat hal ini. Bapak Ibu Saudara, situasi ini menggambarkan tentang apa sih buat kita ketika mereka sakit ini? Situasi ini menggambarkan kepada kita
tentang lemahnya kita, tentang tidak berdayanya kita, tentang tidak mempunyai kekuatan apa-apa kita, tentang sulitnya untuk kita bertahan di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab pencobaan-pencobaan yang berat itu, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Nah, situasi yang lemah inilah Bapak Ibu Saudara, yang tidak berdaya inilah yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh iblis untuk kita gagal dan jatuh selalu dalam dosa. Saat kita mengatakan, Pak, saya nggak bisa melayani, Pak. Saya nggak bisa, Pak, pimpin pujian. Saya nggak bisa, Pak, berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini kelemahan. Tapi jangan sampai kita tidak melayani Tuhan. Karena kita merasakan diri kita adalah orang yang lemah dan tidak berdaya ini. Apalagi berhubungan dengan hal-hal rohani. Bukankah kita perlu melayani Tuhan sepanjang hari dalam hidup kita? Nah, dan iblis bisa menggunakan dan memanfaatkan situasi ini. Dan memainkan perannya melalui kelemahan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, beginilah situasi bangsa Israel pada saat itu. Nah, dan dari kesesakan inilah akhirnya mereka apa? Mereka berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Nah, kata berseru-seru ini sama halnya dengan mereka sedang berteriak pada saat itu. Mereka menyampaikan segalanya kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Mereka menyampaikan segala persoalan mereka ketika dalam kesesakan itu. Mereka sudah nggak mampu lagi akan meminta tolong kepada siapa, dan mereka hanya bisa menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jikalau hari ini kita telah berhenti menggumuli keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, anak istri kita, mulai hari ini, mulai komitmen lagi untuk menggumuli mereka, supaya Tuhan bisa memberikan iman kepada mereka. Jangan pernah ada kita di antara kita yang putus harapan, atau berhenti menggumulinya di hadapan Tuhan. Teruslah gumuli, dan jangan pernah menyerah menggumulinya. Nah, jikalau kita sudah merasa bosan hari ini menggumuli dan menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, jikalau sampai hari ini kita berhenti dalam doa-doa kita sulit sekali lagi untuk berseru kepada Tuhan atas segala persoalan, akhirnya membuat kita diam. Mulai hari ini, terus ratapi itu. Sampaikan kepada Tuhan pergumulan kita. Sampaikan kesesakan kita kepada Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Inilah dari kata berseru-seru ini sampai Tuhan menjawab. Bapak Ibu Saudara, ini tertulis di dalam Ratapan pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, bisa Bapak Ibu Saudara demikian. Kita mencucurkan air mata bagaikan sungai katanya, yang siang malam tiada henti mengalir. Setelah itu kita berteriak kepada Tuhan dengan suara nyaring kita. Kita sampaikan terus-menerus kepada Tuhan. Jangan sampai kita berbaring dan berdiam diri. Nah, inilah situasi ketika mereka sedang berseru-seru di hadapan Tuhan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat belajar ya, bahwa kesesakan ini sebenarnya dapat membawa untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kesesakan ini dapat membawa kita untuk lebih lagi menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kesesakan ini bisa membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, jikalau sampai hari ini mungkin kita mengatakan kita masih aman-aman saja Pak, saya masih aman-aman saja Pak, gitu. Nah, kalau ada teman saya biasa katakan,
pinjam dulu 100 kan gitu. Nah, aman Pak gitu. Nanti nggak dikembalikan toh. Setelah itu dalam keuangan kita stabil mungkin, dalam studi kita tenang-tenang saja, keluarga kita harmonis, tidak memiliki beban hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam situasi yang tenang-tenang saja, saya rasa kita akan sulit untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Inilah situasi bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka dalam kemakmuran mereka, mereka dilimpahi tanah yang subur sekali, ada penghasilan yang sangat baik sekali. Mereka jauh dari Tuhan. Tapi di titik inilah Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka dalam kesesakan ini. Sehingga terlihat bagaimana mereka datang kepada Tuhan dan dekat dengan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Nah, maka akhirnya dikatakan, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dilepaskannya mereka dari kecemasan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan lagi bagian ini, mengapa ya Tuhan tidak terlebih dahulu memberikan makanan kepada mereka? Kenapa ya Tuhan gak memberikan minuman kepada mereka? Kenapa ya Tuhan gak memberikan tempat tinggal terlebih dahulu kepada mereka ketika mereka dalam kesesakan ini? Padahal yang mereka serukan adalah tentang makanan, tentang minuman, tentang tempat tinggal, tentang sakit penyakit yang mungkin sedang mereka alami saat itu. Tapi Tuhan tidak menjawab itu terlebih dahulu. Tuhan tidak memberikan jawaban kepada mereka, tapi Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi atau kondisi tentang kecemasan ini memberikan satu gambaran atau memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa Tuhan mungkin Dia masih mengizinkan kita di dalam kesesakan kita, tapi Tuhan memberikan kepada kita hati yang lapang untuk bisa menerima keadaan yang kita alami. Nah, ketika dalam kekurangan, mungkin kita sudah tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, tapi Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Inilah yang pertama kali Tuhan lepaskan dari bangsa Israel, supaya mereka terlepas dari masalah utamanya dan tidak lagi mengabaikan hal yang sangat prinsip ini, yaitu hati yang terbuka kepada Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, masalah utama bangsa Israel ini bukan di makanannya, tapi kurang percayanya mereka kepada sumber berkat itu. Mereka kurang percaya kepada Tuhan yang bisa menyediakan segalanya buat mereka. Kalau mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan mungkin secemas itu dalam situasi yang mereka alami dan hadapi. Nah, maka pada teks ini yang bisa kita simpulkan dari khotbah hari ini adalah ingatlah Tuhan, karena Dia berkuasa membebaskan kita dari kuasa yang menyesakan itu. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap ingat Tuhan dalam hidup kita. Ketika dalam situasi yang tidak nyaman ini. Tuhan sumber penolong kita. Percaya kepada Dia. Dia akan menolong kita. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan ketika dalam kesesakan. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong tiap-tiap kita ketika dalam situasi yang tidak nyaman yang kita alami saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Ya Tuhan,
Terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini yang boleh mengajari kami, untuk kami bisa dan lebih lagi mengingat Tuhan ketika dalam situasi kesesakan, ketika kami dalam segala persoalan hidup kami, ketika ada musuh lawan yang menyerang kami dalam bentuk rupa masalah-masalah yang kami alami. Ajarilah kami untuk mengingat Tuhan di dalam keterpurukan kami ini, dan percaya kepada Tuhan, dan menyampaikan syukur kepada Tuhan. Dan ajarilah kami juga, ya Tuhan, untuk bisa kembali mengingat Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan membebaskan kami dari situasi yang tidak enak ini. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan kepadamu untuk firman ini. Biarlah kami yang mendengarkan boleh terus diberikan kegelisahan di dalam diri kami ini. Ketika dalam ketidakmampuan kami datang kepada Tuhan dan mengingat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyampaikan dan menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami mendoakan untuk tiap-tiap jemaat kami yang boleh Tuhan tambahkan satu usia sepanjang minggu ini yang boleh dilalui. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka. Dengan bertambahnya usia yang boleh Tuhan berikan, mereka boleh ditolong dalam studi, pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, maupun sebagai kepala keluarga. Tuhan, pimpinlah terus dalam segala hal, dan berikanlah terus kekuatan untuk bisa percaya sesungguhnya dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk retreat pemuda di tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei di minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan boleh menolong dan mempersiapkan segalanya dengan baik. Setiap panitia yang berjerih lelah untuk mengerjakan tugas tanggung jawab dalam tiap-tiap sesi, biarlah Tuhan juga boleh mampukan setiap kami, dan Tuhan juga boleh pimpin terus, sehingga dalam retreat ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Ketika kami datang bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, kami meyakini bahwa ada Tuhan yang bisa melepaskan kami dari segala situasi yang tidak nyaman, dan melalui retreat juga kami bisa menjalin persekutuan kami dengan sesama kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk kedatangan hamba-Mu juga yang akan menjadi pembicara dalam retreat ini. Tuhan tolong berkatilah nanti. Kiranya dalam kasih Tuhan, Tuhan boleh memimpin dan menyertai, sehingga kami boleh diberkati melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap sesi yang ada. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan kepada Tuhan untuk pemulihan jemaat kami yang boleh Tuhan pulihkan. Baik Ibu Ellen, Bapak Stephen, maupun yang masih sakit, kami serahkan kepada Tuhan untuk Bapak Agustinus Chandra. Tuhan, berikanlah terus pemulihan dan kesembuhan bagi tiap-tiap jemaat kami yang mengalami sakit ini. Dan untuk jemaat kami yang mengandung pun, kami serahkan kepada Tuhan untuk Ibu Desi Widianti. Tuhan, berkatilah terus dalam pertumbuhan janin yang ada. Dan Tuhan juga boleh menolong dan memimpin, memberkati hamba-Mu, memberikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk bisa boleh
berikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyerahkan setiap syafaat ini kepadamu. Biarlah Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan kami ini, syafaat ini dengan waktu Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Dan kami mengakhiri syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada tiap-tiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kami. Janganlah membawa kami cobaan, tapi karena kami sampai selama-lamanya. Amin.